Nah, jadi hari ini kita akan lihat eh, satu bagian dari chapternya Abdullah Said ya soal Fazlur Rahman karena itu sangat penting ya buat warisan pemikiran Islam di Indonesia juga. Lalu setelah itu kita akan lihat chapter dari Abdullah Said juga soal interpretasi Quran dan bacaan lawannya dari sisi yang lain dari Nabil Qureshi ya tentang kematian Yesus. Kita akan lihat perdebatan yang terjadi dan dari sisi interpretasi kita akan lihat bagaimana masing-masing pihak mengambil kesimpulannya ya dan mungkin kita bisa mencerna ya langkah-langkah interpretasi apa di dalam tradisi masing-masing yang menjadi pegangan ya untuk kesimpulan-kesimpulan tafsirnya gitu ya. Nah ini kita mulai dengan buku Abdullah Said ya. Eh, ini dari Introduction to Quran halaman 30. Ya, jadi secara tradisional memang umat Muslim mempercayai Quran diturunkan dengan tanpa andil dari Muhammad sama sekali dan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad kata per kata secara secara tepat begitu ya, sehingga tidak ada andil atau pengaruh sama sekali dari Muhammad ya. Tetapi di sini Abdullah Said itu menulis ya di dalam chapter ini membahas penafsir-penafsir yang modern ya. Said menulis, however, some modern scholars, including Fazlur Rahman, Nazar Hamid Abu Zaid, Farid Esak, and Ibrahim Musa, ya, ini nama-nama yang cukup terkenal ya dalam tafsir kontemporer, have begun to develop a slightly different understanding of the notion of revelation, which includes the role of the religious personality of the Prophet Muhammad. Ya, jadi ini uh, Said bilang penafsir-penafsir ini, termasuk Fazlur Rahman, mengembangkan satu pemahaman pewahyuan yang juga melibatkan religious personality ya. Ini dikasih kutip begitu ya. Jadi ada perannya begitu ya, bukan sama sekali tanpa peran ya Muhammad. And his community in the revelatory event. Ya, jadi di dalam proses pewahyuan itu ada juga bagian dari Muhammad dan komunitasnya yang berperan ya di dalam proses pewahyuan. Nah, ini sebenarnya buat paham tradisional Islam ya cukup ini ya, cukup bisa mengejutkan ya karena secara tradisi dipahaminya tidak ada sama sekali peran dari nabi maupun dari komunitas begitu ya. Nah, bagaimana cara Fazlur Rahman menjelaskan kemungkinan ini begitu ya. Ini Said mengutip sendiri dari tulisannya Rahman ya. Saya bacakan pelan-pelan ya bagaimana Rahman sendiri menjelaskannya ya. But orthodoxy, indeed all medieval thought lack the necessary intellectual tools to combine in its formulation of the dogma, the otherness and verbal character of the revelation on the one hand, and its intimate connection with the work and religious personality of the prophet on the other. It lacked the intellectual capacity to say both that the Quran is entirely the word of God and in an ordinary sense also entirely the word of Muhammad. Ya, jadi ini pergerakannya sebenarnya bergerak ke arah yang mirip dengan pemahaman pewahyuan Kristiani ya, bahwa memang Allah memakai penulis-penulis Alkitab ya untuk proses pewahyuan itu tanpa meniadakan karakter, personality, gaya bahasa dan lain-lain dari penulis Alkitab begitu ya. Nah, tapi Rahman tuh menjelaskannya begini, bahwa di zaman medieval tidak ada intellectual tools ya untuk mengatakan bahwa pewahyuan itu sebenarnya walaupun dari Allah tetapi terkait erat ya dengan religious personality of the prophet begitu ya. Sehingga tidak bisa ya di dalam bahasa medieval
mengatakan bahwa Quran adalah entirely, sepenuhnya, seutuhnya adalah dari Allah, tetapi juga entirely, seutuhnya adalah kata-kata Muhammad. Begitu ya. Jadi dalam konteks medieval tidak bisa mengatakan hal semacam itu, sehingga perkembangan tafsir dan perkembangan pemahaman tentang pewahyuan di dalam Islam tradisi seperti itu. Begitu ya argumennya Rahman ya. Nah, tentu untuk yang lebih tradisionalis ya di dalam pemahaman Islam ini sangat mengejutkan ya. Sehingga Said juga memberikan tafsir yang lebih menengahi begitu ya. Kalau kita lihat ya bagaimana Said menerangkan pola pikir Fazlur Rahman ini ya. Jadi ini bukan kata-katanya Rahman, ini kata-katanya Abdullah Said ya. Di sini Abdullah Said bilang, Rahman does not argue that the Quran is the word or the work of the prophet. Ya, jadi Said bilang Rahman tuh tidak bilang bahwa Quran itu semata-mata kata-kata Muhammad. Instead, Rahman emphasizes the close connection between the Quran as the word of God, the prophet, and his mission, and the socio-historical context in which the Quran was revealed. Ya, jadi menurut Said, Rahman itu tetap mengakui bahwa Quran itu dari Allah sepenuhnya, tetapi juga menekankan satu kaitan yang erat ya antara Quran dan Muhammad serta misinya. Begitu ya. Jadi ada kaitan itu yang mungkin di dalam pemahaman yang sebelumnya agak ditelantarkan. Nah, sekarang ditekankan ya oleh Fazlur Rahman. Nah, mengapa Rahman mengambil langkah yang demikian? Ini pandangan Abdullah Said ya. The idea seems to be that if there is a close connection between the Quran and the Prophet and his community, this might allow for a freer interpretation of the Quran, taking the socio-historical context into account. Ya, jadi tampaknya motivasinya adalah, kata Abdullah Said, kalau kita mempertimbangkan kaitan yang erat antara Quran, Muhammad dan komunitasnya, maka bisa ada peluang untuk interpretasi Quran yang lebih terbuka, yang juga memperhatikan konteks historikalnya ya dari ayat-ayat Quran itu ya. Jadi tidak lagi pilihannya hanya literal begitu saja, melainkan kita bisa perhatikan socio-historical konteksnya. Ya. Nah, sebenarnya di dalam tradisi tafsir Islam yang tradisional saja ya, tanpa harus merefer ke Fazlur Rahman, sudah ada sih praktek-praktek memperhatikan konteks dari ayat Quran ya. Namun biasanya bukan pakai metode historical modern, melainkan memakai satu jalan yang disebut asbab al-nuzul begitu ya. Itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Quran yang ditinjau ya. Jadi kalau kita beli misalnya Al-Quran bahasa Indonesia di Gramedia atau di toko buku yang bisa diakses ya, itu ada Quran yang dilengkapi dengan asbab al-nuzul ya. Jadi selain ayat-ayatnya dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, ada keterangan tambahan ya yang memberikan informasi bagaimana secara tradisi Islam ayat itu dimengerti mengapa turunnya, apa event yang memicu turunnya ayat tersebut begitu ya. Jadi biasanya informasi semacam itu juga memberikan latar ya untuk tafsir dan interpretasi. Tidak hanya mengacu kepada ayatnya literal begitu saja, ada latar sedikit dari asbab al-nuzul. Namun yang berusaha diketengahkan Fazlur Rahman di sini adalah sesuatu perhatian kepada konteks historikal yang lebih luas ya, yang ini juga disebutkan oleh Abdullah Said di sini ya. Nah, tapi Said juga memberikan komentar di sini ya. It is important to remember, however, that the classical understanding of revelation ya, jadi pemahaman pewahyuan yang klasik, yang lebih tradisional ya, which did not include analysis of the role of the prophet in the revelation, still allowed for interpretation of the text
to occur. Ya, jadi tetap bisa ada interpretasi itu berbekal asbab al-nuzul dan hal-hal yang memang tersedia ya di dalam tradisi Islam. Tetap bisa ada interpretation ya terhadap teks yang dihadapi begitu ya. Itu catatan dari Abdullah Said. Nah, sehingga Said juga mengetengahkan ya, ada gambar di sini ya, bahwa level dari pewahyuan Quran itu ada beberapa level ya. Ingat bahwa Abdullah Said mencatat perdebatan antara kaum Asy'ari dengan kaum Mu'tazilah tentang apakah Quran itu kekal atau tidak kekal, begitu ya, kekal atau diciptakan, ya itu perdebatannya. Dan yang memenangkan perdebatan itu yang akhirnya menjadi tradisi dan diyakini secara lebih luas adalah pandangan kaum Asy'ari ya, bahwa memang Quran itu kekal. Tetapi Said juga menjelaskan ada level-level ya di dalam pewahyuan itu ya, sehingga ada level wahyu yang memang preserve tablet, itu istilah yang dipakai Abdullah Said ya, yang di surga begitu ya. Ini ada di surga. Tetapi ada yang diturunkan lewat Jibril ke Muhammad, dan sehingga huruf dan tulisan itu semua ciptaan ya, tapi ada level eh, pemahaman arti itu yang diyakini sebagai yang kekal begitu ya. Nah, lalu dengan mungkin pemahaman seperti Fazlur Rahman ya, maka muncul lagi level ini ya, bahwa Quran itu diterima oleh komunitas Muslim mula-mula ya, dan menjadi bagian dari kehidupan komunitas Muslim mula-mula itu ya. Sehingga di dalam diskusi ayat-ayat dan tafsirnya bisa ya memperhatikan kaitan komunitas Islam dan Muhammad di dalam menghidupi ayat-ayat itu begitu ya. Lalu juga di level berikutnya lagi, Quran terus-menerus ditafsir dan menjadi tuntunan ya buat semua umat Islam yang ikut ya di dalam keyakinan tersebut begitu. Ya, jadi ini cukup sebenarnya di beberapa kalangan Fazlur Rahman ada yang menolak dan ada yang menerima ya di Indonesia, karena Fazlur Rahman itu diwarisi oleh Nurcholish Madjid yang menjadi muridnya di University of Chicago, sehingga kita juga mewarisi tafsir-tafsir yang khas itu ya, yang dari tangan Nurcholish Madjid gitu ya. Ini di halaman 223 Abdullah Said menulis juga hal-hal itu ya. Said misalnya menulis ya, ini Rahman's methodology ya, jadi metode penafsiran dari Fazlur Rahman itu juga dipakai oleh scholars yang lain ya, misalnya oleh scholars yang sering ditempatkan sekelas dengan scholars yang feminis, itu scholars wanita namanya Aminah Wadud. Cukup kontroversial ya, karena di masjidnya di New York dia bisa menjalankan fungsi imam, padahal di dalam keyakinan tradisional Islam imam itu harus laki-laki begitu ya. Tapi Aminah Wadud ini cukup dibaca juga cukup luas ya, dan bahkan pernah juga ke Yogyakarta ya, melakukan kuliah umum di sana begitu ya. Jadi cukup banyak juga kalangan yang menerima, tetapi bisa juga ada kelompok yang menganggap ini kontroversial ya, dan memanfaatkan metodologi tafsir dari Fazlur Rahman. Jadi secara spesifik kalau Bapak Ibu cari ya metode Fazlur Rahman itu sebenarnya tafsirnya seperti apa sih ya. Jadi ada metode tafsir dua langkah ya yang dianjurkan oleh Fazlur Rahman. Jadi kalau baca teks Quran tidak secara literal ambil begitu saja aplikasinya ke zaman sekarang, melainkan mundur dulu ke konteks socio-historical dari komunitas Muslim mula-mula dan Muhammad sendiri begitu ya, membaca di dalam konteks itu, lalu tidak mentah begitu saja diaplikasikan ke zaman sekarang ya, tetapi melalui pemahaman di konteks socio-historical aslinya direnungkan, lalu pelan-pelan baru langkah kedua kembali ke zaman sekarang dan mengadaptasinya, memikirkannya bagaimana mengaplikasinya untuk zaman kita sekarang begitu. Ya, jadi buat
teman-teman dari kelompok Kristiani mungkin tafsir yang semacam itu lebih familiar ya, karena terbiasa juga melihat konteks historical ya, dan banyak Bible scholars itu memang mengembangkan historical critical method juga ya di dalam pembacaan Alkitab. Namun juga ada ya kelompok Kristen yang lebih merasa nyaman ya menekankan tafsir yang lebih literal begitu saja ya, tanpa berusaha melihat ke konteks socio-historical dari ayatnya sendiri begitu ya. Jadi pergumulan tafsir semacam ini saya rasa di dalam taraf tertentu dialami ya, baik di kelompok Islam maupun kelompok Kristen gitu ya. Dan di dalam catatan di halaman 123 ini, Said juga menulis catatan ini ya, murid Fazlur Rahman di Universitas Chicago yang adalah Nurcholis Majid, adalah seorang Muslim scholar yang menjadi leading Indonesian intellectual ya, menjadi intelektual yang memimpin di dalam pemahaman Islam di Indonesia ya, yang memainkan peranan sangat penting di dalam memperluas studi Islam dan mengembangkan pemahaman Islam yang lebih, ini Said pakai kata liberalism ya, dan demokrasi di Indonesia ya. Jadi memang Nurcholis Majid sangat khas ya ajaran-ajarannya yang terkenal, misalnya di zaman Soeharto itu Majid meneriakkan misalnya Islam yes, partai Islam no, begitu ya, membuat jarak ya, kehati-hatian tertentu ya terhadap politik praktis yang bisa mengkooptasi Islam begitu ya. Dan dengan berbagai isu di tanah air, Nurcholis Majid juga memakai cara tafsir yang khas ya untuk aplikasi-aplikasi yang khusus dia lihat relevan di Indonesia ya. Memang kita tidak ada cukup banyak waktu ya di kuliah kali ini dan di semester ini. Mungkin di kuliah lain kita bisa lihat ya pikiran-pikiran Nurcholis Majid dengan lebih mendetail begitu ya. Nah, ini juga komentar yang cukup penting ya dari Abdullah Said untuk Fazlur Rahman ya. Jadi Said menulis, Rahman firmly believed that one of the primary purposes of the Quran was to create a society based on justice. He also saw the Prophet Muhammad as a social reformist who sought to empower the poor, weak, and vulnerable. Jadi Rahman meyakini bahwa pembacaan Quran ya itu harus menghadirkan masyarakat yang berkeadilan. Ya, dan Rahman melihat bahwa Muhammad adalah seorang pembebas ya yang memperhatikan justru hak-hak yang miskin dan yang lemah dan yang sering jadi korban begitu ya. Thus he viewed the Quran as a source from which ethical principles could be derived rather than a book of laws. One of the aims of his scholarship was to help formulate a society devoid of exploitation of the weak. Begitu ya. Jadi di sini Said bilang Rahman itu melihat Quran itu bukan hanya sumber hukum-hukum Islam, syariat begitu ya, melainkan adalah mata air di mana prinsip-prinsip etis, prinsip-prinsip etika itu bisa digali sehingga kita bisa menghasilkan masyarakat yang lebih adil, yang tidak melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Ya, jadi itu tulisan-tulisan Said ya. Sehingga saya rasa sih pandangan-pandangan Fazlur Rahman akan terus berkembang ya dan akan terus menjadi lebih relevan ya. Dan terutama karena di Indonesia ada kelompok Nurcholis Majid dan teman-temannya ya di Nurcholis Majid Society yang terus memikirkan hal-hal tersebut untuk Indonesia. Gitu. Nah mungkin sejauh ini dulu dari Bapak Ibu, ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Pak, Ya.
sorry, saya masih belum clear. Jadi Iya. sebenarnya kan tadi dimention juga bahwa memang sahabat-sahabat kita di Muslim itu percaya sepenuhnya bahwa Quran itu dari Gabriel ya, turun dari malaikat langsung diberikan pada Muhammad. Iya. Tapi kalau nggak salah dalam beberapa bahasan sebelumnya atau di tulisan juga, tulisan yang bacaan kemarin, bahwa kan ada beberapa momen kalau salah Iya. bisikan itu datang pada Muhammad, kata-kata mungkin jadi Quran. Jadi prosesnya sekali jeblok atau progres juga sebenarnya. Iya, jadi kan memang Muslim scholars itu juga melihat ya bahwa ayat-ayat itu ada yang turun di Mekah di dalam konteksnya, ada yang turun juga di Madinah. Ya, jadi yang pasti tidak sekali jeblok, Pak. Yang pasti ya. Tetapi memang kan beredarnya jadi oral tradition ya, ada orang-orang yang menghafalkan dan terus melafalkan ya, diwarisi sebagai oral tradition di dalam komunitas Islam mula-mula, dan menjadi kitab yang tertulis itu baru terjadi kompilasi waktu zaman khalifah-khalifah ya, yang sampai akhirnya terkristalisasi waktu zaman Khalifah Utsman itu ya. Jadi yang pasti nggak jeblok, diwarisi lewat oral tradition dan juga bertahap ya. Paling tidak kita bisa melihat fase Mekah dan fase Madinah sih. Iya. Tapi memang saya sering ya mendapat pertanyaan semacam itu ya. Jadi rupanya kesannya memang mungkin pemahaman awam juga ya, baik yang Kristen maupun yang Islam, bahwa oh kalau diwahyukan langsung dan directly semacam itu ya, jadi kesannya adalah jeblok sekali begitu ya. Padahal sih Muslim scholars juga yang mempelajari Islam melihat ya ada tahapan-tahapan itu sih. Hmm. Ya, ada komentar lagi, pertanyaan, silakan dari Bapak Ibu. Ya, saya sih cukup kagum ya dengan scholar seperti Fazlur Rahman ya dan juga Nurkolis Majid ya. Karena di kalangan Kristen sendiri ya sering tafsir Alkitab itu ya lebih dipakai ya untuk kalangan sendiri. Ya, jadi kita berkutat dengan doktrin begitu ya, dengan akidah begitu ya. Dan ya mungkin juga ada ini ya, ada efek bahwa kekristenan itu minoritas ya di Indonesia ya. Sehingga kita tuh cenderung ada di dalam tekanan, dan karena tekanan itu cenderung melihat ke dalam lebih daripada melihat bagaimana ya pembacaan Alkitab kita itu bisa mengakibatkan hal yang baik juga untuk masyarakat secara lebih luas begitu ya. Itu lebih jarang terjadi ya. Jadi seolah-olah komunitas Kristen itu lebih peduli kepada kelompoknya sendiri dan keselamatan kelompoknya sendiri begitu ya, dibanding misalnya membaca Alkitab untuk masyarakat yang lebih luas bahkan yang di luar kelompoknya. Dan scholars Islam itu melakukan upaya-upaya itu ya, Fazlur Rahman, Nurkolis Majid ya, dan bahkan di dalam banyak kesempatan berusaha memikirkan ya kehidupan yang plural di Indonesia sebenarnya bagaimana ya, dan menggali dari tradisi-tradisi Islam juga ya. Misalnya kalau uh, tulisan-tulisan Fazlur Rahman yang menggambarkan masyarakat yang madani gitu ya, itu menggambarkan di Madinah itu bukan cuman hadir kelompok klannya Muhammad ya, melainkan ada juga kehadiran masyarakat yang plural ya. Dan rupanya berhasil begitu ya, kelompok Muhammad ini hidup di tengah-tengah pluralitas yang ada di Madinah begitu. Dan diharapkan prinsip-prinsip yang bisa digali dari kehidupannya semacam itu bisa diterapkan juga untuk zaman modern kita sekarang begitu ya. Nah, eh, sedikit ya scholars Kristen di Indonesia yang melakukan proyek-proyek semacam itu. Ya, jadi sebenarnya jangan-jangan ya di dalam tafsir kitab ya, umat Kristiani di Indonesia itu
kalah maju ya, bisa saya bilang ya. Saya kadang-kadang envy ya bahwa oh ini Muslim scholars lebih maju ya gaya berpikirnya dibanding penafsir-penafsir Kristen. Paling tidak yang ada di Indonesia ya. Ya mungkin itu komentar saya dulu ya. Dari Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan komentar. Tafsir-tafsir seperti dari Jill itu aliran mana ya? Saya tiba-tiba pikir aja. Oh ini ya Lupa siapa pemimpinnya, aduh, lupa namanya. Ulil Lili, Abdallah ya. ya. Iya iya Oh, iya. Ulil Abdallah itu studinya di Harvard ya. Dan biasanya di kalangan Islam yang lebih tradisional dianggapnya liberal ya. Dan bisa juga ditolak sih ya. Tetapi memang kelompok yang JIL itu yang di label liberal itu memang sering memikirkan juga bagaimana hidup di dalam pluralitas ya, menghadirkan tafsir yang semacam itu gitu ya. Tetapi mungkin sih secara menyentuh komunitas yang lebih tradisional ya, mungkin bisa tidak sekuat misalnya kelompok Nahdlatul Ulama ya, NU, itu yang lahirnya dari pesantren ya, juga kan Gus Dur juga tumbuh menjadi besar di dalam Islam yang tradisional begitu ya, sehingga akar yang kuat di dalam tradisi itu membuat gerakan ini lebih gampang diterima. Ya. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya kelompok Kristiani mau memikirkan hal yang semacam itu ya, melakukan reformasi ya terhadap pemahaman Kristen kontemporer atau apa ya, maka yang dilakukan itu mungkin tidak dengan membuang tradisi ya, karena tradisi yang kuat itu adalah bagaimana cara kita bisa mengartikulasikan hal-hal itu dengan akar yang sangat dalam. Ya, sehingga yang kita lakukan justru adalah mungkin harus menggali lebih dalam ke dalam tradisi itu ya, tapi mengartikulasikannya untuk tantangan yang modern begitu. Ya. Dan kelompok Islam yang dua yang sangat dominan di Indonesia ya NU dengan Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah biasanya dikelompokkan sebagai kalangan modernis ya, perjuangannya lewat sekolah begitu ya. Universitas-universitas Muhammadiyah itu biasanya reputasinya sangat bagus ya, rankingnya tinggi-tinggi, bahkan di dalam ranking nasional begitu ya. Papernya banyak ya, publikasinya, scholarsnya maju begitu ya. Nah kalau NU lebih di kalangan grassroots begitu ya, mengembangkan tradisi dan Islam yang bisa berakar juga ya di dalam tradisi Nusantara gitu ya. Nah kelompok yang sering di label terlalu liberal itu biasanya kelompoknya lebih kecil ya dan mungkin kurang berpengaruh ya ke grassroots sih. Iya, ada komentar pertanyaan lagi? Ini jadi interesting ya kalau membicarakan dinamika kelompok-kelompok yang mungkin pemahamannya bisa tidak sehomogen yang kita kira ya. Ada pertanyaan? Yang lain silakan kalau ada. Oke, kalau belum ada saya lanjut lagi ya dengan materi soal kematian Yesus ya yang menjadi perdebatan itu ya di kalangan Islam tapi juga di kalangan Kristen juga ya. Nah ini teks yang Bapak Ibu baca ya dari Abdullah Said, chapter yang saya pilihkan The Crucifixion and Death of Jesus Christ ya. Jadi ayat yang sering jadi perhatian utama ya di dalam mendiskusikan atau memperdebatkan tentang kematian Yesus adalah ini ya, surah 4 ya, An-Nisa ayat 157 ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Said bilang ayatnya berbunyi, "And they did not kill him, nor did they crucify him, though it was made to appear like that to them." Ya, jadi interpretasi yang tradisional adalah yang disalib bukan Yesus,
melainkan digantikan oleh yang lain yang dibuat mirip seperti Yesus ya, dan di dalam beberapa tafsir disebut Yudas begitu ya. Tapi ayat ini tidak menyebut nama-nama tertentu begitu ya. Jadi substitution theory itu ya, digantikan oleh yang lain ya. Nah, Said juga bilang ya bahwa interpretasi semacam ini tidak uniform ya di dalam sejarah. Ada variasi-variasi ya, dan di dalam chapter ini memang Said itu meninjau ya berbagai tafsir dari eh, yang penafsir-penafsir di dalam sejarah Islam untuk membandingkannya tafsir-tafsir yang muncul dan opsi-opsinya begitu ya. Nah, tetapi memang eh, Said juga bilang virtually all of the pre-modern Muslim commentators agree that God in a miraculous manner rescued Jesus from being crucified. Ya, jadi ini juga yang diwarisi dalam tafsir Islam tradisional ya, bahwa akhirnya Yesus diyakini tidak disalib dan diselamatkan oleh Allah, digantikan oleh yang lain ya, di kayu salib begitu ya. Jadi istilah yang dipakai Abdullah Said substitution narrative. Nah, such narrations are traditionally held to be from anonymous Jewish and Christian sources and often referred to as the stories of the Israelites. Ya, jadi ada ayat Qur'annya, tapi sumbernya dari mana itu yang disebut dengan Israiliyat. Ya, jadi di dalam buku Abdullah Said yang satunya yang Bapak Ibu baca juga ya, Said itu menerangkan juga bahwa di dalam sejarah Islam yang mula-mula, mungkin orang-orang Islam yang mula-mula itu juga berusaha melengkapi pembacaan ya. Jadi kan Quran menyebut kisah-kisah yang terdahulu ada di Taurat dan Injil begitu ya. Lalu menyebut nama-nama nabi begitu ya. Sehingga tapi cerita yang lebih lengkap atau cerita yang tidak ditemukan di Quran berusaha lewat pembacaan kitab-kitab yang sebelumnya juga dilengkapi ya. Kemungkinan juga lewat Taurat dan Injil kata Abdullah Said ya. Tetapi kebiasaan itu lama-lama juga luntur di dalam perjalanan waktu, sehingga akhirnya umat Islam ya lebih fokus membaca Quran saja, tidak kitab-kitab yang sebelumnya ya. Dan misalnya di dalam hal ini Said itu mencatat bahwa sumber dari ayat yang semacam ini itu muncul dari Israiliyat ya, the stories of the Israelites begitu ya istilahnya. Nah, namun di bagian ini ya Said juga memperlihatkan ayat yang lebih penuh ya, dan berusaha melakukan tafsir juga. Jadi sebenarnya apa sih yang berusaha dikatakan oleh ayat ini ya, yang mereject kematian Yesus begitu ya. Saya coba share terjemahan bahasa Indonesianya ya, supaya Bapak-bapak bisa lihat juga at least penerjemah itu bagaimana menghayatinya ke bahasa Indonesia ya. Ini dari Al-Maidah, bukan yang ini, sebentar. Nah, ini saya share lagi. Nah, ini ya surah 4 ayat 157 ya, surah An-Nisa ayat 157. Ini terjemahannya ya. Saya bacakan. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ya, jadi ayatnya bunyinya begitu, sehingga secara pemahaman Islam tradisional
memang substitution teori itu ya yang mendominasi begitu ya, bahwa Yesus tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Isa itu yang dibunuh begitu ya. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana Nabil Quraisy, dia yang sebenarnya dari tradisi Islam juga, tadinya orang Islam lalu convert ya menjadi Kristen, itu berusaha memaknai ayat-ayat dan perdebatan ini. Ya, jadi ini chapter yang Bapak Ibu baca ya di sini halaman 177. Ya, jadi argumennya Nabil Quraisy adalah memakai historical method ya. Jadi di bagian paling atas di sini Quraisy menulis, we have to conclude that it is testimony 600 years late and over 600 miles removed. Ya, jadi Quraisy menganggap ayat-ayat Quran itu berjarak 600 tahun dan secara waktu ya dan juga secara tempat berjarak 600 miles begitu ya. Sehingga unlikely to tell us anything more accurately than the Gospels. Ya, sehingga kalau kita mau sandingkan dengan Injil yang di dalam 100 tahun pertama, di dalam abad pertama begitu ya ditulisnya, tidak akan bisa lebih akurat daripada Injil. Ya. Nah itu argumen utamanya ya dari Nabil Quraisy begitu ya. Tetapi yang menarik di sini juga Quraisy mencatat ya sumber-sumber yang mungkin menjadi acuan sehingga muncul ayat Quran yang semacam itu ya. Dan misalnya di halaman yang sama ini Quraisy menyebut ya bahwa ada kisah di dalam Quran tentang Yesus di mana Yesus itu mengubah burung yang dibuat dari tanah liat menjadi burung yang hidup. Begitu ya. Itu ada kisah miracle semacam itu yang dicatat di Quran ya. Nah, itu kisah semacam itu berasal dari mana begitu ya. Ini Quraisy itu mencatat ada infancy Gospel of Thomas. Ya, jadi Injil-Injil apokrifa yang mempunyai kisah yang serupa, begitu ya. Dan di dalam infancy Gospel of Thomas ini, Yesus itu memang bandel, begitu ya. Dan bukan cuma bandel ya, tapi juga punya kemampuan superpower ya, ada supernatural powers-nya ya. Sehingga ada kisah-kisah misalnya ini Yesus ini membuat satu genangan air ya, lalu ada anak laki-laki lain yang memercikkan genangan air itu sehingga Yesus itu mengutuk dan langsung anak laki-laki yang lain itu layu begitu ya. Nah, juga ada kejadian-kejadian yang lain, ada anak lain menabrak Yesus begitu ya, sehingga Yesus itu mengutuk dan anak yang lain itu mati mendadak begitu ya. Sehingga ada orang-orang yang datang kepada Yusuf ini, orang tuanya Yesus untuk bilang ini harus dikontrol nih Yesus ya. Eh, dan Yesus itu membuat orang-orang itu terus jadi buta begitu ya. Dan misalnya di dalam Infancy Gospel of Thomas ini juga ada kisah-kisah kenakalan ya, salah satu yang menjadi referensi ya adalah ketika Yesus menghilang ya, yang tercatat di Injil Lukas ya, umur 12 tahun menghilang, tahu-tahu muncul di Bait Allah ya, terus udah bertanya jawab ya dengan orang-orang ya, sehingga orang-orang itu amazed ya dengan pengetahuannya begitu ya. Nah, jadi salah satu story-nya adalah merubah burung yang dari tanah liat itu ya menjadi burung hidup itu. Ya, karena nah ini ada background story-nya ya di dalam Infancy Gospel of Thomas ya. Jadi Yesus itu lagi di hari Sabat bikin mainan burung itu ya dari tanah liat ya. Tetapi terus ada orang Yahudi yang melihat Yesus melakukan itu ya terus menuduh Yesus loh. Nggak boleh ya bikin burung ya di hari Sabat begitu ya dari tanah liat ya.
Jadi karena terus Yesus tahu ya bahwa kalau burungnya dari tanah liat itu bisa dianggap melanggar hukum ya, melanggar hukum Sabat ya. Tetapi kalau bermain dengan burung hidup itu nggak apa-apa ya, sehingga Yesus yang nakal ini ya eh, menghembuskan nafas kehidupannya ke dalam burung itu ya, sehingga burungnya jadi hidup gitu ya. Jadi ada kisahnya yang semacam ini gitu ya. Dan itulah yang menurut Quraisy itu menginspirasi ya ayat Quran Al-Maidah 110 ini. Ya, jadi kalau kita lihat eh, ayat Qurannya ya, ini saya tunjukkan lagi ya terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ya. Nah ini Al-Maidah ayat 110 ya. Ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa." Ya, jadi miracle-nya termasuk adalah waktu Yesus itu masih bayi di dalam buayan begitu ya, udah bisa bicara. Ya, ini juga yang dicatat di Quran ya. Dan di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Dan di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang yang berpenyakit sopak dengan izinku, dan di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan seizinku. Dan di waktu aku menghalangi Bani Israel, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Ya, jadi berbagai mukjizat yang terkait dengan Yesus itu dicatat di Quran sebenarnya ya. Termasuk di ayat ini adalah bicara sewaktu bayi, ya lalu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit ya, dan merubah burung dari tanah liat itu menjadi burung yang hidup, begitu ya. Nah, lalu Nabil Qureshi itu mencatat ya bahwa inspirasi dari ayat itu munculnya dari invensi Gospel of Thomas ya. Oh, kalau kita lihat juga di internet ya, misalnya di Wikipedia, kalau kita lihat misalnya penanggalannya ya, invensi Gospel of Thomas, itu dilihatnya adalah abad kedua ya, dan tidak menjadi bagian dari kanon Alkitab ya. Jadi termasuk yang ditolak ya masuk ke dalam kanonnya. Kemungkinan sebabnya karena cukup terlambat ya, cukup late ya dari abad kedua invensi Gospel of Thomas itu. Ya. Jadi sebenarnya kalaupun berjarak 600 tahun ya Quran dengan eventnya, sebenarnya ada sumber-sumber yang lebih terdahulu yang di-refer juga oleh Quran ya tentang juga kejadian penyalipan Yesus ya. Dan misalnya di dalam hal ini yang ditunjukkan sumbernya oleh Nabil Qureshi ya tentang mukjizat Yesus itu berasal dari abad kedua sebenarnya. Jadi ada ya sumber yang mungkin disebut oleh Abdullah Said sebagai Israiliyat ya, sumber-sumber yang lain dan ekstra kanonikal ya di luar kanon kitab suci Kristen yang menjadi acuan-acuan ya. Mungkin tradisinya kisahnya diwarisi lewat oral tradition lalu tercatat juga di Quran begitu ya. Nah, khusus tentang penyalipan itu ya, Nabil Qureshi juga mencatat sumbernya. Ya, jadi ini saya share ya. Jadi yang interesting ya dari chapter dari Qureshi ini adalah dia mencatat sumber-sumber yang punya kisah yang mirip ya dengan yang dicatat di Quran ya. Sehingga mungkin kita bisa melihat tautan-tautannya ya, linknya ya, dan berusaha melihat langkah-langkah tafsir atau bagaimana tradisi itu terbentuk begitu ya. Nah ini substitution theory itu menurut Nabil Qureshi itu muncul dari pengaruh tulisan-tulisan gnostik. Ya, jadi ada Injil
Basilides ya, itu yang dikutip di sini di chapternya dari Nabil Qureshi ya. Nah ini tulisan Gnostik, kita nggak punya tulisannya, tapi ada tulisan dari Church Fathers Irenaeus yang mengkritik eh, Gospel of Basilides ini, yang di dalam kritiknya itu Irenaeus mencatat ya pikiran-pikirannya Basilides ya. Jadi ini juga Qureshi itu menulis ya bahwa ini dari catatan Irenaeus sebenarnya, bukan dari catatan Gospel of Basilides langsung begitu ya. Nah di dalam pemahaman Gnostik memang Injil-Injil Gnostik itu punya ciri khas ya, bahwa kelompok Gnostik ini mengklaim mereka mempunyai pengetahuan khusus ya tentang Yesus dan tentang kejadian sejarah Yesus, dan berbekal pengetahuan khusus itulah orang bisa beroleh keselamatan ya. Sehingga di dalam Injil Yudas misalnya, yang menjadi hero sebenarnya adalah Yudas begitu ya. Itu semacam pengetahuan khusus yang hanya dipunyai oleh kelompok Gnostik ini ya. Gnos itu kan pikirannya, understanding, pemahaman yang dianggap rahasia yang khusus yang hanya dipunyai oleh kelompok Gnostik ini begitu ya. Nah lalu di dalam tulisan Gnostik ini yang dari Basilides ya, Yesus itu tidak mati ya. Di sini Qureshi menulis, but Simon, a certain man of Kyrene, being compelled, bore the cross in his stead, so that this latter being transfigured by him, then he might be thought to be Jesus, was crucified through ignorance and error, while Jesus himself received the form of Simon and standing by laughed at them. Begitu ya. Nah ada perbedaan sih dari tradisi Islam yang tradisional ya. Biasanya nama yang disebut tuh Yudas. Di dalam tulisan Gnostik Basilides ini tokohnya itu Simon dari Kirene ya, yang dicatat di dalam Injil ikut memikul salib Yesus begitu ya. Nah menurut tulisan Basilides ini, yang dibuat serupa dengan Yesus adalah Simon dari Kirene ini, yang akhirnya tersalib sebagai satu kesalahan ya, dan Yesus itu mentertawakan mereka ya yang salah menyalibkan orang ya. Sehingga Yesus bukannya dibunuh atau disalib ya, melainkan digantikan oleh Simon dari Kirene gitu ya. Dan kalau kita lihat ya penanggalan untuk Injil tulisan Gospel Basilides ini ya. Ini kalau kita lihat di di Wikipedia misalnya. Nah ini ya, Gospel of Basilides itu penanggalannya adalah abad ketiga ya, pertengahan abad ketiga ya. Jadi cukup late juga ya. Karena memang pikiran-pikiran Gnostik itu memang cukup late ya. Paling tidak di zamannya Irenaeus ya, abad kedua, dan ini munculnya berkembang terus sampai abad ketiga ya. Sehingga ditolak juga masuk ke dalam kanon. Tapi ada kisah yang mirip ya dengan yang tercatat di Quran begitu. Cuma yang dicatat di Quran tidak menyebut nama Simon dari Kirene ya. Jadi ada perbedaannya juga sih. Nah begitu ya argumen yang dilakukan oleh Nabil Qureshi, sehingga dia bilang bahwa Quran mungkin mengambil sources yang lain ya. Tradisi-tradisi yang di luar kitab suci agama Kristiani. Lagi pula berjarak cukup jauh dari segi jarak dan waktu begitu, sehingga tetap dari sisi historical teori dan historical criterion lebih akurat dan lebih bisa diandalkan Injil. Begitu itu argumennya Nabil Qureshi ya. Nah, bagaimana yang dikatakan Abdullah Said ya terhadap misalnya surah An-Nisa ayat 157 itu ya. Ini menarik juga ya melihat pendapat Said ya. Kalau kita lihat ya, misalnya jadi setelah menulis ya secara utuh ya ayat ini ya dari
surah 4 ayat 145 ini ya. Maka saya itu memberikan penilaian ya terhadap tafsir ayatnya ya. Jadi dalam berbagai kesempatan di Madinah ya, ada eh, ketegangan religius maupun politik antara Muslims dan Jews. Begitu ya, sehingga kritik Quran di sini ya sebenarnya mungkin harus dimengerti di dalam konteksnya itu ya. Nah ini sebenarnya mungkin pakai gaya tafsir yang mirip dengan yang dianjurkan Fazlur Rahman ya. Lihat konteksnya, komunitas di Medina itu seperti apa ya. Dan ada ketegangan agama dan politik di situ ya. Sehingga yang dikritik Quran kata Said ya, mungkin adalah faithlessness ya, kufur ya, yang di dalam sejarah orang-orang Yahudi itu mereka bilang bahwa mereka sudah membunuh nabi-nabi. Begitu ya. Jadi orang Yahudi itu adalah pembunuh nabi-nabi dan di dalam ayat itu memfitnah Maria. Ya, karena merusak kehormatan Maria juga ya dengan cara bahwa mereka itu boasting ya, mereka sesumbar bahwa mereka tuh udah membunuh Mesias. Begitu ya, sehingga ini kan membuat Maria itu terhina begitu, sehingga yang dibela ya oleh ayat Quran ini sebenarnya kehormatan Maria juga termasuk di situ ya, dengan cara mengkritik atau menyanggah ya ketidakberimanan itu ya dari eh, orang-orang Yahudi yang bersitegang dengan kelompok Islam mula-mula ini. Ya sehingga sebenarnya yang dikritisi itu bukan kekristenan modern ya, bukan juga mungkin secara doktrinal pemahaman Kristiani ya, melainkan adalah orang-orang Yahudi ini yang sebenarnya menunjukkan ketidakberimanan ya dan bahkan menghina Maria begitu ya. Itu tafsirnya yang berusaha diketengahkan oleh Abdullah Said ya. Jadi cukup interesting ya. Sehingga di sini di bagian di halaman berikutnya ya, halaman 131, Said itu menulis ya, Quran was probably less interested in rejecting a Christian theological position than in denouncing the ability of people who are rebellious towards God to act against God's will. Ya jadi kemungkinan kata Said yang ingin dikritisi dan ditolak oleh Quran adalah orang-orang sombong itu ya yang menghina Allah ya seolah-olah bisa ya membunuh nabi Allah sendiri. Begitu ya. Dan itulah yang ditolak, itulah yang di-reject oleh surah 4 ayat 157 ini ya. Begitu tafsirnya Abdullah Said ya. Jadi interesting ya antara ketegangan posisi Kristen dan Islam kontemporer ya, bisa ada tafsir-tafsir juga yang muncul yang juga melihat mungkin tradisi apa yang diwarisi, teks mana yang mungkin punya kemiripan, lalu juga telaah konteks historikalnya ya sehingga memberikan keterbukaan terhadap berbagai tafsir yang mungkin. Ya, jadi itu yang ingin saya tunjukkannya dari chapter yang Bapak Ibu baca untuk siang ini. Ini waktu kita habis nih, tapi kalau Bapak Ibu ada satu pertanyaan atau komentar silakan Bapak Ibu. Gimana pendapat Bapak Ibu tentang bacaan dari Quraisy dan Abdullah Said? Ada komentar? Mungkin Pak, itu saya lihat karena apa ya? Nah ini cuma ini pribadi sih, pendapat pribadi. Mungkin karena apa sahabat-sahabat kita di kaum muslim faktor supranatural itu menjadi hal yang kuat ya, mujizat seperti itu. Jadi menurut saya sih bukan it's okay. Apa ya konsistensi kalau mereka berpikir seperti saya tuliskan di texting itu bahwa kalau Yesus tuh
alami mujizat sampai pada kematiannya pun kan mengalami mujizat, ya buat saya sih nggak heran. kalau kalau cara berpikirnya kan kalau nggak salah tuh di site ya sempat tulis dari kecil ya alami mujizat ya logis juga sih kalau kematiannya pun itu bukan kematian secara natural tapi mengalami supranatural mujizat. Buat saya itu masuk akal kalau cara berpikirnya dibangun begitu terus seperti itu. Tidak menyalahkan itu seperti itu. Sekalipun tidak setuju. Hal-hal. Ya, jadi sebenarnya sebenarnya Alkitab Kristen juga terbiasa ya dengan kisah-kisah mukjizat ya, bukan yang steril nggak ada kisah mukjizat ya. Itu mungkin Richard Dawkins maunya begitu ya, tapi kan Alkitab Kristen enggak ya. Nah, dan di Quran ya sebenarnya kalau kita lihat kisah-kisah Muhammad ya lebih nggak terlalu banyak mukjizat ya. Mungkin mukjizat terbesar yang diyakini Islam tradisional adalah turunnya Quran itu sendiri begitu ya. Tentu di Sirah Nabawiyah sih ada ya kisah-kisah Muhammad yang melibatkan mukjizat, tapi di Quran sendiri sebenarnya cukup minim ya. Sehingga kalau klaimnya apakah Islam terbiasa dengan mukjizat ya, ya tergantung kasusnya ya. Terhadap Muhammad nggak begitu banyak. Terhadap Yesus tadi ayat yang kita baca ya, dari Al-Maidah 110 itu memang mencatat ya berbagai mukjizat yang terkait Yesus ya. Sehingga ya Abdullah Said bilang kalau misalnya figur Yesus memang adalah digambarkan dengan penuh mukjizat ya, bahwa dia diselamatkan dari salib itu bisa cocok ya dengan figur yang digambarkan Quran yang semacam itu ya. Nah jadi memang ada tafsir-tafsir ya dari berbagai tradisi itu muncul ya. Dan memang ada tulisan-tulisan yang terbukti juga dikutip oleh Quraisy ya, yang menceritakan alternatif stories ya terhadap penyaliban Yesus. Bahkan kan di Injil juga ada ya, alternatif stories itu juga dicatat ya. Ada orang-orang yang datang eh, kepada penguasa itu dan bilang ini murid-murid Yesus nih yang mencuri ya mayat Yesus karena mayatnya nggak ditemukan gitu misalnya ya. Dan komplikasinya kan adalah kalau penguasa memang punya mayatnya ya tinggal dikeluarin aja ya mayatnya dan dipamerkan di tengah jalan sehingga semua orang bisa dibantah ya teori kebangkitan itu kan gitu ya. Nah jadi alternatif stories itu bahkan di catatan Injil pun sudah ada ya, dan di luar yang ekstra kanonikal juga ada berbagai versi ya. Dan menurut Quraisy itulah yang menjadi acuan-acuan ayat-ayat Quran begitu ya. Jadi memang sih sangat kompleks ya perkembangan tradisi yang muncul itu, dan terkristalisasi di dalam pemahaman tradisional Islam memang substitution teori itu. Gitu. Sih Pak ya, maksud saya berpikir gini, Hmm. kan kalau kita baca dari tulisan-tulisan sebelumnya bahwa zaman Muhammad itu kan ini pluralitas agama justru malah saling menghargai itu tinggi loh. Kenapa mereka bisa, maksudnya kenapa saya jadi bertanya kenapa akhirnya Quran maksudnya mengambil sumber-sumber yang berbeda tentang kisah Kristus itu, tentang kisah Yesus. Sumber-sumber yang maksudnya kalau bagi kita kan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kecuali kalau zaman itu zaman saling ya bunuh, saling debat gitu, mana yang agama paling benar. Nah bisa ya mungkin, tapi kalau lihat situasi pluralitas seperti itu rasanya kok aneh gitu. Iya, jadi perkembangan pluralitas dan kehidupan berdampingan itu juga berkembang secara dinamis ya. Apakah zaman itu benar-benar damai? Tampaknya enggak juga ya, karena memang terjadi tribal wars ya, perang suku ya. Lalu juga Muhammad sendiri kan juga ditekan ya waktu di Mekah ya, sehingga akhirnya harus hijrah begitu ya. Jadi memang ada gesekan, tekanan, bahkan di dalam kaum Quraisy sendiri sebenarnya yang terjadi di Mekah ya. Di Madinah juga terjadi perang-perang ya, perang Badar, perang-perang yang tercatat itu di dalam Sirah Nabawiyah itu kan terjadinya setelah zaman Madinah begitu ya. Tetapi begitu klan Muhammad memang makin jadi besar dan kekuasaannya meluas, sehingga kekuasaan klan inilah yang menjadi semacam penjamin bisa ada perdamaian
dari berbagai kelompok yang plural itu ya, dan sebagai jaminan terhadap perdamaian itu misalnya membayar pajak ya kepada kelompok Muhammad ini begitu ya. Jadi historically speaking sangat complicated sebenarnya ya. Eh, ada tekanan-tekanan, ada gesekan-gesekan yang terjadi. Lebih rumit lagi adalah tradisi kekristenan yang mewarnai tanah Jazirah Arab. Mungkin banyak scholars yang bilang itu sebenarnya tradisi Nestorian begitu ya. Mungkin bukan tradisi mainstream gereja Kristen yang terkanon begitu ya. Sehingga kisah-kisahnya juga bisa agak simpang siur. Yang terjadi adalah akhirnya di dalam tradisi Islam terkristalisasinya seperti itu ya di dalam catatan Quran maupun pemahaman Islam tradisional gitu. Berarti zaman Muhammad tuh selevel sama zaman Bapak gereja siapa ya, Pak? Kira-kira. Oh, abad abad Mas, ke-6, abad ke-7, Pak. Jadi zaman medieval ya. Nah, dia Pak ya. di zaman medieval itu sendiri sebenarnya ada Muslim scholars ya yang berinteraksi juga ya dengan bapak-bapak gereja medieval ya, misalnya berbicara soal ilmu ya. Karena kan matematika sendiri itu aljabar berkembangnya justru di zaman keemasan Islam itu ya, waktu mencapai puncaknya ya. Jadi itu ada Pak catatan-catatan juga ya dengan Ibnu Sina misalnya, mungkin ada dialog dengan tokoh-tokoh Church Fathers medieval gitu ya. Tetapi juga terjadi peperangan ya, sehingga memang yang akhirnya memancing reaksi juga perang salib itu ya, yang berdarah-darah itu ya. Dan di dalam perang salib itu kalau kita lihat sejarahnya, yang dibantai oleh pasukan Kristen ya, begitu menyerbu Konstantinopel dan lain sebagainya, itu sering juga makan korban orang Kristen sendiri. Ya, jadi itu juga potongan sejarah yang sangat rumit ya, yang ya kita nggak ada waktu dan mungkin nggak ada kuliah yang khusus ya untuk membahas hal itu, tetapi juga sebenarnya yang sangat menarik ya interaksi antara Islam dan kekristenan di dalam sejarah sih. Iya. Ya waktu kita habis nih, jadi memang kita memang harus selesai untuk kali ini. Thank you Bapak Ibu untuk pertanyaannya ya.